Halo adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Bima. Kali ini kita mau membahas tentang latihan soal SKD kedinasan, seleksi kemampuan dasar, tes intelijensia umum verbal sinonim 1. Oke, kita lanjut. Wah, kelihatan namanya. Masih dibutuhkan. Ini kalau di aplikasi ini bisa di skip semuanya untuk melihat pembahasan. Kita terus saja semuanya ke paling buncit alias nomor 20, lalu kita kirim semua. Oh, skor saya 0 poin. Ini kita bisa lanjut ke ranking nasional atau lanjut ke pembahasan ya. Ini bagian simulasi, ada laporan detailnya. Ini salah semua karena saya nggak jawab. Tetapi ada pembahasan, ini kita langsung lanjut ke pembahasannya. Sangkil ini artinya daya guna, merupakan sinonim dari efisien. Nah, ini lengkap ada berdasarkan KBBI, berarti sampai. Perahu kecil itu sampai dengan selamat ke tujuan. Verbal lagi mengenai, bidikannya tepat mengenai sasaran. Yang ketiga, berdaya guna alias efisien. Kita lanjut ke soal selanjutnya, jengah. Jengah ini artinya sinonim dari rasa malu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti malu atau kemalu-maluan. Jengah. Pseudo berarti semu, palsu, atau bukan sebenarnya. Soal selanjutnya, konsisten. Konsisten ini berarti poin pertama, tetap tidak berubah-ubah, taat asas atau ajek. Yang kedua, selaras, sesuai. Nah, dalam artian perbuatan hendaknya selaras atau sesuai dengan ucapan. Berarti ini sinonimnya dari kata teguh, konsisten. Harmoni, ada pilihan swalayan, nada, selaras, seimbang, atau tangga nada. Harmoni merupakan sinonim dari selaras atau serasi. Berdasarkan KBBI, harmoni berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Keselarasan, keserasian harus ada antara irama dan gerak. Poin nomor 2, kelipatan dari frekuensi dasar. Kita pakai yang poin pertama, makna yang pertama, pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan, dan keserasian. Lanjut lagi soal nomor 6, divestasi. Divestasi merupakan sinonim dari pelepasan. Berdasarkan KBBI, divestasi berarti pelepasan, pembebasan. Nomor 2, pengurangan modal. Contoh kalimat, perusahaan itu mengadakan tindakan pengurangan modal dengan menjual aset perusahaan kepada pihak lain. Next, cadas. Wah, ini kita sering dengar nih, cadas. Misalnya band-band cadas atau batu cadas, yang artinya keras. Nah, ini pembahasan KBBI-nya ada bentuk tidak bakunya, yaitu wadas. Berarti lapisan tanah yang keras, batu yang terbentuk dari padatan pasir atau tanah. Next, sawala. Berdasarkan KBBI artinya debat, bantah, diskusi. Sinonim dari sawala yaitu ya debat, pilihannya cuma tanding, tempur, emosi, debat, dan perang. Sebenarnya ini masuk akal semua nih.
karena ada bantah dan diskusi. Legiun, Roman Legion. Legion berarti pasukan dalam jumlah besar. Nggak mungkin dong veteran senjata senior atau markas. Berdasarkan KBBI, Legiun berarti pasukan atau bala tentara yang terdiri atas 5.000 sampai 6.000 personel. Seperti Roman Legion, armadanya tentara Romawi. Absurd. Nah, ini kita sering dengar nih di sosial media. Absurd banget sih. Artinya mustahil, tidak masuk akal. Merupakan sinonim dari abstrak. Abstrak itu sendiri ya bentuknya ya nggak bisa diraba, nggak bisa dirasa, atau nggak bisa dilihat. Artinya ya sama aja kayak bentuk goib ya. Berdasarkan KBBI, absurd sendiri berarti tidak masuk akal atau mustahil. Next, corona. Corona ini nih identik dengan virus COVID-19. Corona di sini ada pilihan perak, mahkota emas, cahaya, dan lidah. Sebenarnya corona ini ya sebenarnya pengertiannya ini mahkota. Berdasarkan KBBI, corona berarti satu astronomi maksudnya. Lingkaran atau cincin cahaya yang tampak di sekeliling benda langit terjadi karena penyebaran cahaya dari materi partikulat tersuspensi atau debu. Nah, yang astronomi nomor 2, lingkaran sinar yang mengelilingi matahari, bagian terluar atmosfer matahari. Yang ketiga, mahkota. Nomor 4, struktur seperti mahkota. Jadi corona sendiri artinya mahkota, berbentuk lingkarannya dia. Nggak mungkin perak, emas, atau lidah. Cahaya mungkin ya nyerempet. Cuma yang paling tepat mahkota. Profit tentu aja udah tahu dong, untung. Nggak mungkin rugi, harga diri, gengsi, atau baru. Nah, sinonimnya berarti benefit, yang karena dari KBBI sendiri artinya untung atau keuntungan. Pramusiwi, pelayan, pengasuh, pengawal, kasir, atau tukang kebun. 3 pilihan teratas mungkin bisa nih, tapi kita cari lagi mana yang paling benar. Pramusiwi berarti perawat bayi atau anak, merupakan sinonim dari pengasuh. Berdasarkan KBBI sendiri adalah wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan, alias pengasuh anak. Next, takjub itu sering kita dengar. Wow, aku takjub. Pilihannya bagus, bengong, keren, heran, biasa. Berdasarkan KBBI sendiri, takjub artinya kagum, heran akan kehebatan, keindahan, keelokan seseorang atau sesuatu. Contoh kalimat, kami takjub akan kegesetan gerak petinju itu. Wisatawan asing takjub akan keindahan negeri ini. Takjub yang berarti sinonim dari heran. Bukan Herman ya, Herman nama orang. Next, nisbi. Ini sering kita dengar di soal-soal fisika, kelembaban nisbi. Nah, nisbi itu sebenarnya adalah apa tuh? Hanya terlihat atau pasti, terukur jika dibandingkan dengan yang lain, dapat begini atau begitu. Bergantung kepada orang yang memandang, tidak mutlak alias relatif. Betapa nisbinya moral itu, cantik itu relatif, bergantung kepada yang melihat. Relatif
sama dengan nisbi. Gorilya, bukan gerilya ya, atau bukan gorila. Nah ini pilihannya ada tembakau. Nah, emang dipikirnya tembakau gorilya. Kalau tembakau gorila mungkin ya. Tapi jangan, itu terlarang dan dilarang, ditangkap polisi. Gorilya sendiri artinya pencuri atau maling, bukan gerilya, bukan primata, bukan gorila, atau bukan monyet, atau bukan primata ya. Berdasarkan KBBI, gorilya artinya pencuri, maling, atau pencoleng. Nah ini nyerempet sebenarnya. Pilihan A tembakau gorilya. Centang ini kita skip aja karena nggak sesuai. Gerilya mungkin ya karena nyerempet dikit-dikit beda O sama E. Nah, primata mungkin dia nyerempet di gorila, tapi arti sebenarnya pencuri. Telak, pukulan telak. Wah, telak sendiri sebenarnya sinonim dari mutlak. Telak berarti tepat, merupakan sinonim dari mutlak. Berdasarkan KBBI berarti kena, benar, tepat. Contoh kalimatnya, ia melakukan sundulan dengan telak, dengan tepat, mutlak, penuh. Contoh kalimatnya, kesebelasan kami menang mutlak atas kesebelasan lawan. Next. Galat biasanya ada di email. Galat membuka pesan atau galat mengirim pesan. Galat sendiri artinya kesalahan, bukan kontras, bukan penilaian, bukan benar, atau bukan gradasi. Berdasarkan KBBI, galat berarti 1. Kekeliruan, kesalahan, cacat. 2. Nilai atau kondisi yang tidak konsisten dengan nilai yang benar sesuai dengan yang ditentukan, atau nilai sesuai kondisi yang diharapkan. Ada pengertian yang kedua. Kimia. Garam, asam, galat. Sentra. Ini sentra sendiri kita sering ngedenger ya, sentra keripik, sentra produksi, sentra atau apalagi sentra ikan asin, sentra apa. Sentra biasanya dia dipakai di kata-kata atau kalimat industri. Sentra industri, sentra keripik, sentra pembuatan apa itu, pembuatan mebel, pembuatan kayu, atau pembuatan makanan. Sentra sendiri artinya ada di tengah-tengah, yang berarti pusat. Nah, menurut KBBI, tempat yang terletak di tengah-tengah, bandar dan sebagainya. Titik pusat kota, industri, pertanian dan sebagainya. Meleset dikit jadi sentral, bentuk tidak bakunya sentrum. Dan soal yang terakhir, dalih. Ini sering kedenger di sinetron atau drama. Berdalih aja kamu ini. Dalih aja lu yang digedein. Nah, dalih sendiri artinya, pilihan jawabannya di sini yang paling tepat, alasan. Tada. Dalih sendiri berarti alasan yang dicari-cari untuk membenarkan suatu perbuatan. Berdasarkan KBBI, dalih artinya alasan yang dicari-cari untuk membenarkan suatu perbuatan. Contoh kalimat, pungutan itu dilakukan dengan alasan untuk dana kesejahteraan. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya bersama Kak Bima. Salah semua, lain kali kita benerin ya. Oke, dadah.